Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah seseorang ingin kamu kembali kepadanya. Ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang ingin kamu kembali padanya. Energi kamu ke seseorang. Energinya mungkin saat peninggalan dia kamu lebih positif, energinya lebih baik. Ada rasa sedih juga sebenarnya, galau, ada kepikiran buat komunikasi, tapi kamu berharap dia yang action duluan ke kamu. Kamu juga menjauh atau menghindar dari dia. Kamu merasa hubungannya udah selesai sama orang ini. Kamu juga ada perasaan sih, ada jatuh cinta juga, ada feeling. Tapi ketika ada sesuatu yang ragu, kamu sama dia mungkin kayak no contact ya. Pas kamu udah baper, kamu fokusin dia terus. Sekarang kita cek energi dia ke kamu. Energinya, masalahnya belum selesai, tapi mereka kayak keburu menjaga batasan dari kamu. Dia merasa sesuatu berkembang di hubungan ini. Dia sering cari perhatian ke kamu, cukup dekat, tapi ada sesuatu yang mengganggu hubungan kalian. Kamu suka ngejudge dia aneh-aneh dan dia marah karena hal itu. Dia udah cukup terbuka sama kamu juga. Kalau udah menjauh, mungkin dia suka teringat tentang kamu nih. Mungkin sikapnya cuek ya, dingin. Karena dia juga nggak banyak yang dia lakukan ke kamu ya. Seseorang yang ingin kamu kembali padanya. Seseorang yang ingin kamu kembali, dia suka galauin kamu juga ternyata. Dia ngerasa feeling lucky kamu mau dekat sama dia. Dia tuh kebanyakan menahan diri untuk bicara, padahal banyak hal yang mau dia bicarakan sama kamu. Ada beberapa yang cinta segitiga juga. Ketika dia kepoin kamu, itu dia suka marah, suka emosian, agak manipulatif. Dia nggak jujur sih tentang perasaannya ke kamu, kebanyakan marah-marahnya aja. Dan ada rasa mau minta maaf. Ini mix feelingnya, energinya berubah-ubah dia nih. Kadang happy, kadang sedih gitu. Mungkin dia sering ngerasa kayak nggak baik-baik aja ketika ada sesuatu yang terjadi di hubungan kalian. Dia lebih banyak menunggu sih daripada dia yang action. Mungkin ada pihak internal yang gak suka sama hubungan kalian. Bisa jadi yang cinta segitiga tadi. Kamu sama dia cocok sebenarnya. Tapi sayangnya juga dia gak bisa ngelakuin apa-apa untuk hubungan ini lebih jauh. Dia udah baper sama kamu. Kebanyakan mereka ini udah proses move on ya. Ini orangnya family man. Dia baik, welcome ke kamu juga. Dia sering kepoin kamu nih. Memang energinya kayak fun aja sih nih, belum terlalu serius. Kalau lagi deket tuh deket banget.
Mungkin hubungannya udah masa lalu ya, udah berlalu, entah siapa yang menjauh, entah siapa yang mau putus, entah siapa yang gak ada closure. Ini dia orangnya cukup mapan, punya banyak hal yang dia inginkan dalam dunia ini. Udah menjauh sih kamu sama dia. Dua-duanya sih menjauh langsung kayaknya. Dua-duanya sama-sama marah kayaknya ya. Sama-sama emosian. Sama-sama kamu marah tentang sesuatu di dia, dia marah tentang sesuatu di kamu. Dia kelihatannya tuh kayak gak peduli, cuek, nunjukin kalau dia tuh gak peduli sama kamu, kayak udah gak mau tahu tentang kamu lagi. Mungkin kamu sama dia pernah ada slack apa ya, kayak saling menyakiti kata-katanya itu, terus dua-duanya langsung ego, gak mau menegur satu sama lain lagi. Salah satunya menjauh, salah satunya cuek aja. Sebenarnya salah satunya kangen, aku lihat dia gak mau melepaskan kamu sebenarnya nih, masih pengen deket kali ya. Ini tipe orang yang nggak tahu sih sebenarnya maunya tuh apa. Bingung ya. Dia lebih banyak diam sih. Karena dia nggak pengen ada konflik, dia lebih kepengen tenang aja, nggak mau stres gitu. Tapi gimana ya, orang hidup nggak mau stres. Namanya hidup ya kan. Kalau nggak mau stres ya nggak usah hidup ya. Seseorang ingin kamu kembali padanya. Seseorang yang awalnya tuh deket sama kamu gak ada tujuan aneh-aneh apa, gak ada tujuan yang spesifik kayak oh pengen jadi pacar kamu, pengen apa, gak ada sih. Ya kebanyakan kayak modal nekat aja. Kamu sama dia sering banget kayak kalau ketemu canggung gitu ya. Awalnya kalian sama-sama gak tahu sih satu sama lain. Kadang ada masalah di kamu mikirnya apa, dia mikirnya apa, gitu, suka beda pola pikir. Dia seseorang yang punya banyak tujuan di hidupnya, udah cukup stabil hidupnya. Dia tipe yang menerima apa adanya sih, nggak yang harus memaksakan. Kebanyakan mereka yang mengundurkan diri duluan dari hubungan ini. Dan pernah ada di momen juga ya kayak dia yang memutuskan atau mengakhiri. Mungkin dia juga melakukan sesuatu yang fatal, yang krusial, masalah yang big things menurut kamu. Dia suka kepoin kamu dari sosial media nih. Mungkin tipenya pekerja keras. Seorang ingin kamu kembali padanya. Seseorang yang mirroring sikap kamu, agak narsis, apa NPD nih, one side relationship. Apakah ini dia ngerasa salah satunya aja yang kayak bener-bener bucin dan jatuh cinta? Awal-awalnya ada yang love bombing juga sih. Ada beberapa yang ini agak toxic ya percintaannya ini. Ini love and tag relationship ya. Dia jatuh cinta sih sebenarnya. Dia tuh love language-nya word of affirmation juga. Kata-katanya tuh manis. Kan tadi aku bilang love bombing ya. Beberapa tuh suka support kamu. Ini ada yang LDR sebenarnya ya. Kebanyakan mereka sih yang suka muncul duluan, datang duluan. Nah kan ada closure issue tadi aku bilang kan. Keburu pergi tanpa closure. Sebenarnya orangnya to the point dia tuh. Mungkin dia suka kasih kamu sesuatu, surprise, atau pernah memberi sesuatu. Kalau dia maskulin, kebanyakan mereka nih yang kayak ngajak kamu dating, ngajak kamu pergi duluan. Di beberapa hal kalian tuh banyak persamaan. Mungkin banyak orang yang menganggap kalian tuh couple yang serasi, cocok. Walaupun mungkin ya belum tentu jadian.
Dia suka overthinking kamu. Kamu sama dia pernah dating. Nah kan third party. Ini sih third party-nya aku ngerasanya ini ya, apa? Third party cinta segitiga. Ya kan, kebanyakan mereka yang ngejar kamu memang. Tapi pas deket itu cuma salah satunya aja yang kayak berjuang, entah kamu atau dia. Ada rasa takut, dia tuh apa ya, avoidant atau apa ya, kayak ada rasa takut ketika makin dekat malah jadi takut. Mungkin ada trust issue atau apa ya. Tapi dia belajar banyak hal dari hubungan ini, dari kamu. Dia punya persepsi yang berbeda kadang sama kamu. Yang tadi aku bilang ya, pola pikirnya suka beda. Tapi bisa nih dari mereka mungkin aja ada yang pengen ketemu sama kamu. Seseorang ingin kamu kembali padanya. Ini tuh aku bikinnya malam ya videonya, jadi agak gelap. Kadang tuh terang banget, itu tuh berarti lagi siang ya. Seseorang yang pasrah, ada perasaannya masih besar gitu ya ke kamu, tapi dia lagi proses move on juga, lebih ke realistis. Ya kan, mungkin ada trust issue, benar. Mungkin dia pernah merencanakan sesuatu nih untuk hubungan kalian. Ini hubungannya sistem saling percaya aja sih kayaknya. Bisa jadi HTS-an atau FWB tapi saling percaya, tapi deket, tapi nggak ada statusnya apa yang jelas. Ada rasa mau minta maaf, kayak dia pengen nunjukin kalau dia tuh udah berubah. Dia mungkin ya pernah ada di momen kayak dia let go hubungan ini. Dia pengen kamu sama dia sama-sama ada space. Sikapnya ada yang udah berubah sih memang. Dia ngerasa dia harus berubah. Dan menurut dia itu penting di hubungan ini. Jadi biar nggak saling menyakiti. Dia berusaha merilis energi masa lalu di sini juga. Hubungannya berliku-liku ya, aku lihat. Melelahkan. Kebanyakan mereka yang ambil keputusan. Mereka ngerasa kayak harus ada keputusan yang tepat. Ya dia ngerasa kamu seseorang yang pantas diperjuangkan, layak. Tapi aku nggak tahu ya, ini beneran diperjuangkan atau enggak. Dia tuh sering ngelamunin tentang kamu, overthinking. Ini orangnya cukup powerful ya. Ini orangnya lebih senang sendirian ya, kayak apa ya, introvert atau memang tipenya independen. Jadi dia lebih suka sendirian aja gitu. Daripada di keramaian, cie. Kita cari tahu kenapa seseorang ini ingin kamu kembali padanya. Karena ya dia masih berharap ke kamu. Tapi memang sayangnya dia nggak mau effort lebih. Kan tadi aku ada baca mereka lelah gitu ya. Memang kamu sama dia masalahnya belum selesai. Tapi ada rasa penyesalan ketika dia yang menjauh duluan dari kamu. Di lubuk hatinya dia sebenarnya nggak mau melepaskan kamu sih. Itu juga yang bikin dia sedih. Memang udah ngerasa terikat banget sama kamu, jadi susah buat melepaskan. Ya tanpa dia harus berusaha lebih, dia pengennya kamu aja gitu yang datang. Yang kembali. Dia merasa udah terikat sama kamu juga ya. Dia agak sedih ketika sikap kamu tuh dingin, cuek sama dia. Nah itu yang bikin dia kepikiran pengen komunikasi sama kamu. Karena sikap kamu dingin, dia kan jadi takutnya dia ditolak sama kamu kalau dia datang. Jadi dia pengennya kamu aja gitu yang datang ke dia. Dan ngerasa udah terikat sama kamu. Itu juga jadi susah melepaskan. Mungkin dulu waktu dekat banyak kamu yang action ya. Ya dia berharap kamu ya action lagi gitu ke dia untuk saat ini. Kamu juga masih dia pertimbangkan sih. Mungkin yang lain dia gak terlalu minat. Dan kamu udah kayak berpaling, menunjukkan gak mau tahu lagi tentang dia. Itu juga yang bikin dia galau. Dia kayak gak mungkin datang ke kamu ya. Entah nih kenapa dia gak datang ya. Dia ngerasa kamu kayak udah mau menyerah sama hubungan ini.
Kayak kamu udah capek mungkin juga. Jadi dia agak-agak hopeless kalau dia datang, ya kamu bakalan terima dia atau enggak. Kamu tuh tipenya ya, beberapa hal walaupun hubungan ini terlihat sulit, mungkin kamu yang hidupnya udah cukup stabil, baik di finansial, di karir. Dia suka sama beberapa hal yang ada di kamu. Bagaimana energi seseorang yang ingin kamu kembali padanya? Energinya kayak sulit buat komunikasi, buat bicara ke kamu, untuk memulai pembicaraan. Merasa berat untuk komunikasi, ada rasa capek, galau, dan merasa kamu pasti mikir tentang dia aneh-aneh. Kalau dia feminin, kayak dia ingin melakukan sesuatu sebenarnya. Kayak masih pengen deket sih, tapi nggak tahu apa yang dibicarakan, apa yang harus dimulai ketika komunikasi. Energinya apa nih, new beginning dalam hal apa ya? Ingin new beginning aku lihat di sini. Kayak lagi berusaha cari waktu yang tepat juga, biar tetap dekat dan gak ada penolakan. Masih pengen dengar tentang kamu sih, walaupun ragu hubungan ini masih bisa jalan atau enggak. Energinya lagi berusaha survive di keadaan saat ini. Mungkin ya nggak baik-baik aja. Lagi berusaha menikmati apapun yang terjadi, berusaha untuk keluar lagi, bersosialisasi. Mungkin sebelumnya agak menutup diri. Banyak hal yang bikin dia bingung. Kalau malam tuh kayak insomnia, nggak bisa tidur. Banyak yang bikin dia overthinking kayaknya. Perasaan seseorang yang ingin kamu kembali padanya. Perasaannya sedih. Ketika no contact atau silent treatment sedih banget sih. Agak sedikit terpuruk, overthinking banget. Jadi overthinkingnya juga jadi melebar kemana-mana ya. Ngerasa gak bisa memecahkan masalah. Perasaannya gak mau nge-push kamu juga sih. Perasaannya kayak takut buat bicara sama kamu. Tapi kayak masih pengen diam-diam kepoin kamu gitu. Ya merasa hubungannya gak ada harapan sama kamu. Jadi cuma bisa kepo aja. Ada rasa berharap sebenarnya. Dan ada rasa yang bikin dia tuh kagum sama kamu. Kayak mau move on sih. Beberapa lagi fokus aja sih sama tentang keluarga, orang tua. Kayak mau dateng. Ada yang pengen dia lakukan kayaknya. Dia gak mau dibahas hal-hal yang udah kemarin, yang udah lewat. Ya pengen lihat ke depannya aja gimana. Kamu masih suka ada di bayang-bayangan pikirannya dia sih. Hopeless, agak putus asa sebenarnya ya. Jadi masih kepikiran mau mempertahankan atau enggak sih. Iya, yang tadi aku bilang masih dia timbang-timbang. Belum bener-bener mau close. Ada sesuatu yang kayak mau dia utarakan tapi dia gak yakin. Tapi dia harus bilang mungkin. Dia ngerasanya cocoknya sama kamu aja, mungkin sama yang lain biasa aja ya. Kenapa begitu? Seseorang yang ingin kamu kembali padanya. Seseorang yang agak temperamen. Kamu tuh menempati space spesial di hatinya dia. Kamu tuh kayak home rumah. Atau bisa juga dia seseorang yang satu lingkungan sama kamu. Tapi ini memang energinya fun sih, playfulness, bukan yang serius banget ya. Mungkin juga kamu tahu. Atau bisa aja kamu tahu memang gak bisa bersama, jadi energinya memang fun aja kalian. Sama-sama mau dekat, tapi ada jarak yang memisahkan. Apa tuh kira-kira? Dia takut sih mau ketemu sama kamu. Lihat kamu aja tuh takut. Makanya kebanyakan mereka yang nunggu kamu yang gerak dan action aja. Ini orangnya
perasaannya juga berubah-ubah ya, kadang pengen deket, kadang energinya jauh, kadang pengen deket, kadang menjauh, pelin-pelan atau apa ya. Dia tuh suka ini ya, flirting, goda-goda kamu, caper, supaya kamu tertarik lagi gitu ke dia. Dulu mungkin deket banget, jadi dia pengen masih deket tapi nggak tahu statusnya apa ya. Seseorang yang ingin kamu kembali padanya. Entah kamu atau dia pernah ada di posisi kayak bantu nih. Kamu bisa bantu dia atau dia bisa bantu kamu. Dia suka kesepian ya orangnya. Makanya tadi kan aku bilang dia kayak suka sendirian. Ada rasa mau minta maaf, ada sesuatu yang bikin dia tuh kayak ngerasa bersalah. Ada yang mau dia mau dia confess, jujur sesuatu. Hubungan ini sebenarnya bikin dia stres sih. Mungkin sangat menguras energi. Jadi di sini kayak, nah kan ada lack of sleep. Tadi aku bilang dia orangnya suka susah tidur, insomnia kan. Ngerasa ada pressure di hubungan ini. Jadi feelingnya tuh kayak anxious aja. Ada rasa pengen stop di hubungan ini. Mungkin yang capek tadi ya. Mungkin bisa juga hubungan kan lagi break, lagi ada jeda. Karena stuck di tempat hubungannya. Kamu diam, dia diam. Ini orangnya suka cari pencerahan. Ngerasa ini dia kayak udah punya banyak hal sih di hidup ini. Mungkin dia suka sama binatang. Ada orang yang tipenya itu bisa dipercaya ya, jujur. Mungkin dia tipe yang ya udah diomongin aja gitu. Tapi kalau soal perasaan belum tentu ya dia ungkapin. Beda lagi mungkin itu urusannya ya. Oke, kayaknya itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak seseorang yang ingin kamu kembali padanya. Ada zodiak Scorpio, Taurus, Capricorn, Sagittarius, Pisces, Gemini, Cancer, Virgo. Ada huruf Y, C, A, N, U, H, D, W, E, X, T. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Don't forget stay positive with your mind and soul. Bye.